Kita disuruh ini. Pak Agung mau Agung. Apa sih? Apa? Kita tuh diskusiin apa sih, Pak? Tuh, kan kamu soalnya langsung ke WA. Iya, udah. Oh, yang didiskusiin tuh itu. Iya. Iya, Tuhan. Kenapa dari tadi masih nggak ini sih, nggak nyambung. Oke. Pertama, kenapa sekarang membuat hiasan pada produk jualan itu penting? Kenapa? Oke. Dari saya dulu. Kenapa membuat hiasan untuk produk jualan itu penting? Pertama, itu menambah ketertarikan nilai produknya. Ketertarikan pembeli untuk membeli barang itu. Jadi misalnya orang yang tadinya lihat ada kopi, terus mereka mikir, yaudah kopi doang biasa. Tapi mungkin karena ada hiasan ini, terus hiasan ngomong pelan-pelan, Catherine. Gak nyambung sayangnya. Yang nulis siapa yang nulis? Jangan. Siapa bagian nulis? Siapa dong bagian nulis? Cicit aja. Itu sudah tertekan ya nulis terus tiap hari. Udah cicit aja. Wes, aku. Nih, kalau dari aku sih menambah nilai estetika loh. Ya, bentar, sabar pelan-pelan dong. Sabar. Oke, Nomor satu apa kakak? Pertanyaannya. Itu itunya soalnya. Alasan kenapa hiasan untuk produk itu penting. Oke. Pertama dari Rain itu adalah menambah keestetikaan. Bentar. Udah di grup ya, Edric. Tolong silakan dilihat. Menambah apa? Menambah keestetikaan. Biar makin cantik. Ya. Oke. Dari aku sih menambah minat dari pembeli untuk membeli produk yang kita sajikan. Menambah minat dari pembeli membeli produk yang kita sajikan. Yang lain jangan lupa ya, tetap jawab juga ya. Apa dari Cicit, mungkin Edric, dari David. Supaya pembeli tertarik untuk membeli produk yang sudah kita buat. Iya nggak sih? Boleh nggak sih? Berarti kurang lebih sama kayak aku sih, ya kan? Iya juga sih. Ya sudahlah. Terus dari Edric sama apa gak yang kira-kira berbeda gitu? Mungkin kan berbeda kan, beda-beda. Oh, kadang orang ini, mereka suka hiasannya, tapi mereka nggak suka produknya. Jadi mereka membeli hanya biar dapat. Yang ini, Edric, yang nomor pertama, kenapa sekarang membuat hiasan pada produk jualan itu penting? Bentar. Tolong di chat aja kali pertanyaannya nomor 1. Jadi Cicit sama Kakak sama dong. Ya, Catherine 12, gue 11-nya. 11-12. Ya, begitu. David, dari David apa? Biar dapat ulasan bagus gitu, dapat komentar bagus dari pembeli. Ya, mungkin. Bisa sih, jadi kayak bilang kayak misalnya dapat rating bagus karena ini hiasannya bagus ya. Karena sajiannya yang bagus, ratingnya yang bagus, seperti itu. Menambah rating. Iya sih, betul. Dari Edric apa, Drik? Dari Edric apa? Gitu. Kok ada yang on cam sih? Jaringan saya jelek, Pak. Silakan dilanjut, saya diam aja. Menurut kalian itu penting nggak? Kreativitas dalam produk itu? Kan tadi penting, tapi alasannya kenapa?
Menurut aku alasannya itu karena kalau misalkan produknya itu tanpa hiasan atau misalkan kayak polos doang, itu pembeli nggak akan minat ke produknya. Itu sih. Oke. Kalau kenapa sekarang membuat hiasan pada produk jualan penting? Aku dari tadi bingung yang ini sih. Mungkin kalau tanpa hiasan, pembeli kurang minat dan kurang percaya. Kurang menarik ya kalau nggak ada hiasannya gitu. Pak, kalau jawabannya udah semua itu berarti nanti tunggu link dari itu apa Padletnya itu. Nanti kita itu dulu, kita diskusi langsung di room utama, baru nanti selesai semua dimasukkan ke Padlet. Jadi kamu share ke anggotamu nanti, kalau jawabnya ganti-gantian biar semua dapat jatah ya. Oke. Jawabannya perlu dicatat nggak, Pak? Harus dong, nanti lupa kamu kalau nggak catat. Oke, bentar. Aku catat dulu ya. Penting agar penjualan mungkin bisa semakin naik atau semakin menarik gitu yang dilihat. Coba ulangin dulu, aku mau nyatet. Yang pertama tuh apa jadinya? Karena harga nilai bisa tinggi, kalau enggak karena agar ramai pembeli. Kalau tiga menarik, tiga ramai. Halo Bapak Agung. Udah selesai? Masih nyari yang nomor 3, Pak. Oke, silakan. Saya tak diam aja. Oke. Nah, 5 menit lagi. Iya. Kok cepet banget sih, Pak? Pak Agung langsung ini aja deh. Gimana sih? Ada apa, Pak? Penting gak sih kreativitas ya itu ya? Ya, penting nggak sih kreativitas dalam menghias produk? Jelaskan. Menurut aku sih penting karena kalau misalnya dari produk Jawabannya sama sama soal pertama pasti buat menarik. Ya sama sih itu kayaknya. Balik lagi ke soal pertama. bisa menarik, pertama bisa menarik minat pembeli, kedua menambah nilai estetik dan bagus dan cantik dan keren dan imut dan bagus.
dan lucu ya Dan itu. bisa meyakinkan orang bahwa produknya akan enak atau bagus. Tapi nggak semua bisa meyakinkan. Jadi kayak mungkin lebih ke menarik minat pembeli sama menambah nilai estetik bagus dan cantik dan sebagainya. Satu hal yang belum disebutkan, itu yang membuat kreativitas itu penting. Apa itu? Perdia. Apa ya? Apa ya? Nomor 3-nya masih aku catat ya. Iya. Kok pada diem? Udah selesai? Belum, Pak. Oke. Belum. Oh, kalian diketik. Oke. 2 minutes again. Welcome back again, guys, in main room. So I can see in your group is good discuss. Apalagi grup 1 ya, luar biasa. Grupnya lu ini tuh pada main pantomim, jadi cuma ngetik, nggak tahu ngomongin apa saya atau diam-diam ya. Grupnya Jojo lumayan ya, karena mendampingi juga di sana. Kelompok terakhir juga cukup menarik jawaban-jawabannya. Nah, sebelum kita share ke Padlet yang sudah saya siapkan, kenapa tidak saya share sekarang Padletnya? Karena sudah ada kerjaan kelas 7A. Takutnya nanti kamu cuma sama-sama doang kan kurang seru. Nah, kita akan mulai sharing ya, sharing dari hasil diskusi kalian di dalam kelompok tadi. Dan tolong nanti menjawabnya bergantian ya tiap anggota kelompok ya. Saya pengen seperti kelas 7A tadi ya. Jadi menjawabnya tuh dengan beberapa jenis ekspresi, guys. Oke. Kamu bisa jawabnya dengan nada marah, nada sedih, nada bingung, nada takut gitu ya. Bisa lah ya. Marah paling gampang tuh marah ya. Kalau sedih ya Catherine menguasai lah. Ya. Kit lah. Okay. We want to start this discuss. So, wait. Open this question. The first one is how? Kenapa? Why think? How? How? Why do you love me? Kenapa sekarang membuat hiasan pada produk jualan itu penting? Kelompok siapa dulu yang mau jawab? Maybe urutin dulu aja. Kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Kenapa sekarang? Ya, Kenapa sekarang membuat hiasan pada produk jualan penting? Karena menambah nilai estetika, Pak. Oh, untuk menambah nilai estetika. Oke, thank you, Ren. Kelompok 2? Ya, kelompok 2. Kalau misalnya nggak ada hiasannya itu, pembeli itu jadi kurang menarik gitu loh, Pak. Oh, kurang tertarik. Iya benar. Oke, boleh. Kelompok 3? Kelompok 3 itu yang itu ya, Pak? 11 sampai 15 kan? Iya. Penting karena
dapat menarik pembeli agar dapat tertarik untuk membeli produknya. Oke, berarti penting ya. Kelompok 4 terakhir. Kenapa penting? Penting karena untuk menarik perhatian orang yang ingin membeli supaya produk dikenal dan diminati banyak orang dan menambah harga jual. Oh, betul. Poin terakhir itu penting ya. Menambah harga jual. Good job. Apakah, ini pertanyaan saya untuk semua kelompok ya, nanti boleh yang jawab. Apakah hanya orang, kata-katanya lebih enaknya, kan kadang kita ke mall tuh ya, pernah nggak sih kalian sebenarnya nggak mau beli tapi karena lihat bungkusnya bagus terus kamu beli, pernah nggak sih kayak gitu tuh? Pernah. Sering sih. Pernah, Sering, Pak. Alasanmu kenapa kamu mau beli? Padahal kadang nggak tahu gunanya juga buat apa, kan makanan juga enak juga. Kenapa itu alasannya? Karena bagus aja biasanya. Lihatnya lucu gitu, bagus ya, makanya saya beli aja. Kayak misalnya kayak beli susu terus dapat apa gitu Pak? Untuk ininya apa produknya, jadi pengen beli aja gitu. Ya Jadi kayak tergoda untuk membeli. kemarin ini saya beli susu dapat gratis tas, nah saya beli aja Pak. Ya, saya jadi teringat sebuah, atau zamanmu masih ada nggak ya, sesuatu yang sangat saya sesali sampai saat ini ya. Ketika beli Ciki Citos itu dapat, tahu kan ya yang bulat-bulat itu, terus dimainin gitu, terbang itu, ada nggak zamanmu ngerasain nggak? Nggak ya? Saya nggak pernah lihat sih, Pak. Yang bulat. Yang kayak gimana ya Pak? Yang bulat dari plastik, terus ada pinggirannya bisa tancap-tancapin jadiin satu bangunan gitu bulat. Enggak? Tahu. Oh, tahu. Sampai sekarang saya berpikir ngapain saya beli kayak gitu ya, padahal gunanya juga nggak jelas kan, cuma mainan aja, jadi terus terbang gitu, yang gambarnya itu si Citos itu, itulah yang cowok-cowok harusnya paham ini ya, karena produk Citos kan sekarang sudah nggak ada ya, udah di rebranding, mereknya udah ganti, itulah ya. Itu lebih pada zaman dulu susu Denko saya ya. Susu dulu cuma ada Denko doang guys, nggak ada banyak nama jenis susu ya. Dapat Lego. Jadi kalau beli susu berapa itu dapat Lego. Saya dulu beli terus, karena suka susu ya, beliin susu terus. Sampai sekarang juga mikir, oh gitu, nggak tahu gunanya buat apa. Mainan mungkin waktu itu. Oke. Next question is good job. Guys, nah ini tolong jawabnya penuh emosi ya, nanti yang jawab. Ganti-gantian. Kelompok yang saya tunjuk pertama ngomongnya sambil emosi gitu. Oke? Nanti yang penting nggak sih kreativitas dalam menghias produk? Jelaskan. So the first one to answer my question is from group 4. Please, you dengan ekspresi marah gitu ya. Penting nggak sih? Penting menurut saya. Karena gitu ya. Ya, kelompok 4. Siapa yang mau mewakili? Saya, Pak. Ayo, dengan emosi. Emosi gimana? Setuju karena pasti kurang. Pak, gimana? Ya, kalau orang marah tuh gimana sih, kan terlihat ya. Setuju. Gak sih Pak, saya marah ada ketawa. Ya, sambil ketawa coba boleh coba. Gak mau. Setuju karena pasti jika pembeli melihat dari kemasan yang bagus akan lebih mengundang banyak orang untuk membeli produk tersebut, dan anak kecil juga bisa tertarik untuk membelinya karena kemasan yang bagus. Oke. Hampir sempurna ya, tapi ada satu poin yang tadi saya sentuh di kelompoknya Catherine ya, ada satu hal yang belum tersampaikan. Kreativitas itu kan tidak dimiliki oleh semua orang, guys. Nah, ini nih. Coba kelompok 1, tolong tunjukkan emosimu menjawabnya. Kelompok 1. Oke. Menurut aku sih setuju ya, karena dari kemasan kita bisa melihat kalau produk ini tuh higienis atau enggak sih. Terus kalau kita ngelihat kemasan ini lucu, pasti kita bakal kayak udah aku ngebeli aja, lucu juga kemasannya gitu. Terus selain itu kan ada ya beberapa kemasan yang bisa dipakai ulang ya, kalau bisa dipakai ulang ya bagus gitu. Bagus.
Tadi saya belum puas emosinya dan jawabannya ada satu yang belum tersebutkan. Ih, gemes saya. Bapak gak boleh gitu, Pak. Sumpah, saya tuh tadi mikirin apa gitu. Nah, ya belum, nanti saya sebutkan kalau belum disebut oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Tolong emosinya ditunjukkan. Penting. Ya, maybe from group 2, kelompok 2, silakan dengan emosi. Dengan ini, jangan emosi ya kelompok 2. Kelompok 2 dengan bahagia, dengan baik, senyum-senyum gitu, jawabnya dengan senyum-senyum. Penting sih, penting. Kalau kayak gitu kayak orang gila nggak sih Pak, sambil ketawa-ketawa gitu. Lah yang penting ekspresi. Nah, coba kelompok 2, who to answer my question? Ini yang kemasan kreativitas sih Pak? Hah? Ini yang kemasan apa yang kreativitas sih? Kreativitas. Sok kan ya. Ayo, dengan sukacita ya, senyum-senyum. Penting. Pembeli juga akan melihat kreativitas produk itu. Kreativitas juga penting karena menambah nilai seni dan pembeli pun tertarik untuk membeli ya. Oke, good. Tapi belum menjawab. Kurang sedikit lagi. Maybe from group 3, you with expression sad, sedih. Penting. Kreativitas. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Ayo kita tunjukkan ekspresimu. Ada nggak di kelompok 3? Luin, siapa Luin? Kok saya lagi sih? Siapa anggotamu, sebutin dong. Yang lain dong, ayo dong. Yuk yang lain. Atau nggak Kevin, Maxi, apa Rere, Yo Maxi, tolong kalau enggak siapa? Niki kelompokmu bukan Niki. Niki kelompokmu bukan, Luin. Bukan. Iya Pak. Nah. Niki kelompok Ayo saya. Niki, tolong ekspresikan sedihmu melalui jawaban ini. Penting. Nik. Niki. Ada nggak ya? Nggak ada Niki. Nggak ada. Siapa yang lain? Ren, di Korea Evan atau enggak Maxi? Maxi. Maxi. Ya, Pak. Ayo kamu jawab ini dengan ekspresi sedih. Ekspresi apa, Pak? Sedih jadi ngomongnya. Sedih gitu loh. Penting nggak sih? Ya, Pak. Perlu dengan ekspresi, Pak. Nah, coba. Penting karena kreativitas dapat menarik pembeli dengan produk yang kita buat. Oke. Good. Ada satu hal yang belum muncul di sini ya. Saya berikan clue seperti ini ya. Jadi semua kreativitas itu kan tidak dimiliki oleh semua orang, ya nggak sih? Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Sehingga karena setiap orang mempunyai kemampuan berbeda-beda, kreativitas berbeda-beda, sehingga produk yang dihasilkan itu memiliki titik-titik. Apa ya? Memiliki apa? Ini yang membedakan produk itu dengan produk yang lain. Keunikan bisa. Betul. Kata lainnya lagi selain keunikan. Nama produk? Nama produk bisa, tapi tidak semua nama produk ya. Nama produk itu brandingnya boleh. Tapi ada satu hal lagi selain tadi Ren katakan tadi. Apa coba? Keistimewaan. Keistimewaan bisa. Bisa jadi hiasan itu hanya satu-satunya. Jadi misalnya kita bikin hiasan produk itu dengan tangan kita sendiri, bukan yang kayak kita bikin satu habis itu kita copy banyak. Jadi misalnya itu tuh cuma ada satu yang kayak begitu gitu. Ya.
hampir sempurna ya, betul ya, katakan Catherine melengkapi yang lain. Jadi cuma ada satu produk itu aja. Barangnya mungkin sama ya, misalnya bakpia Jogja sama isinya nih ya, tapi dia membuat tampilan lebih menarik, dikukus dan lain-lain, sehingga itulah yang membuat orang tertarik karena cuma ada satu-satunya. Yang pertama, pastikan ya kalau kamu lagi kuliner ke sebuah daerah, nyari yang pertama kan ya, yang paling enak, kalau enggak yang paling pertama ada di daerah tersebut kan. Karena kita nyari yang otentik, guys. Nah, itu tadi yang katakan Catherine betul, bahwa dengan kreativitas maka terbentuklah sebuah produk yang hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, saya belum puas dengan ekspresi-ekspresi yang diberikan ya. Tolong kelompok 4, setuju tidak sih jika kemasan mempengaruhi minat seseorang membeli produk tersebut? Jelaskan dengan ekspresi marah. Kelompok 4. 4, ayo 4. Ayo 4. Ime. Setuju karena biar dapat menarik. Marah dong. Setuju. Gimana, Pak? Ya kalau kamu kurang marah kan teriak-teriak. Setuju. Setuju karena bisa narik perhatian orang kalau kemasannya lebih unik, lebih bagus. Oke lah. Lebih bagus. Next, from group 3. Marah semuanya. Marah. Saya Pak. Ayo coba, marah. Oke. Ya sih, dia benar-benar setuju karena jika kemasannya tidak bagus, maka tidak menarik minat orang untuk membeli. Kayak gitu, Pak. Oke, tidak membuat orang minat untuk membeli karena kemasan kalau nggak bagus ya. Bagus. Kelompok 2, saya belum melihat emosi yang sesungguhnya ini. Kelompok 2 emosinya mana? Jojo, kamu kelompok berapa, Jo? Kelompok 2. Ya, Jo aja. Emosi, Jo? Oke. Setuju jika kemasannya tidak menarik, jadi pembeli tidak kurang tertuju kepada barang itu karena kemasannya tidak menarik dan pembeli pun tidak memperhatikan barang itu. Oke, bagus. Setuju ya, karena kalau tidak menarik orang tidak akan tertarik untuk melihatnya ya, mungkin cuma lewat doang gitu kayak ikan televisi ya. Oke, dan kelompok pertama tolong dengan ekspresi sedih. Saya mau, Pak. Karena saya masih kakak sama Jojo tadi. Oke, jangan deh. Coba aja cicit deh. Setuju. Citra dulu, Citra. Ayo, Citra. aja bahagia. Tunjukkan kesedihanmu, Citra. Kesedihanmu membaca gini, Citra. Coba saya mau. Sambil Saya nggak pernah sedih nih, Pak. Saya pernahnya marah. Ya udah, ayo Citra marah. Tunjukkan emosimu, Citra. Bener banget. Ayo Ibu Negara. Ya, kakak sendiri. Kamu harusnya ekspresinya bahagia dong, ketawa-ketawa terus. Setuju. Setuju. Kayak gini mau jangan beneran. Ayo Citra, ayo. Oke, menurut saya ini ya, kalau jika dilihat dari kemasannya, pasti seseorang itu, kalau dilihat nih dari kemasannya, pasti kalau aku nangis. Tuh, kamu mending bahagia aja sih, tidak batu ketawamu kan udah renyah banget tuh. Saya nangis Bu gara-gara dari tadi kata. Awalnya luar, Pak, beneran deh. Lanjut. Kumpulkan semangat Mutit, kamu pasti bisa. Oke, menurut saya itu setuju. Karena dari kemasannya, pasti pembeli itu pasti, kalau melihat nih, kemasannya tuh, wah bagus banget. Pasti dia tertarik untuk membeli. Iya nggak? Bener kan? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Ibu Negara. Iya, Bu. Iya, Bu. Bener banget. Setuju. Coba bahagia, Cit. Kamu bahagia, bagus. Coba bahagia.
Yang ini, Cid, yang ini. Ini, Cid. Penting nggak sih kreativitas dalam menghias produk? Endingnya ketawa ya. Penting endingnya ketawa aja. Ketawa psikopat. Gak bisa. Nah, itu ketawa. Itu ketawanya udah psikopat banget tahu. Duh, gimana ya? Saya nggak bisa. Aduh. Oke. Dia aja sedih. Jarang sedih Kakak Rein. Ayo Citra, ayo. Yaudah, katanya deh. Oke, menurut saya itu penting karena bisa menarik minat pembeli, menambah keestetikan, habis itu bisa menambah kreativitas kita dan menambah lagi tuh minat pembeli itu. Kalau kita kalau produk kita tuh bagus, pasti pembeli pasti minat kan membeli produk kita. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Hibusnya itu banget ya, Pak. Cocok banget ya jadi Joker. Awalnya benar-benar dipaksain. Iya. Ya, makanya Endingnya ya. Tapi bagus. Ya. Okay. Thank you for your sharing today, guys. And now I want to menjelaskan kembali ya. 5 alasan. Saya akan beberapa ekspresi ya. Kamu tepat saya menggunakan ekspresi sedih kalau atau gimana ya. Bingung atau ngantuk ya. 5 alasan desain kemasan produk itu penting. Yang pertama, Catherine. Saya tuh harus rekam. Yang pertama, membuat pengalaman yang berbeda. Ya nggak sih? Ada sebuah produk yang bagus sekali ya. Ini menurut saya bisa menginspirasi banyak orang. Kamu tahu disk compact ya? DVD tahu ya? Yang kepingan tahu ya? Tahu kan? Sekarang masih itu nggak sih? Masih in nggak sih? Masih zaman nggak sih? Tidak. Gimana? Udah enggak sih, Pak. Tidak zaman. Udah enggak ya? Udah tidak zaman nih. Tapi ada sebuah brand Indonesia yang membuat itu kembali naik daun dan harganya lumayan. Kamu lihat di sini, sisi kreativitasnya di mana ya? Saya akan stop share dulu. Perhatikan baik-baik. Ini ada sebuah produk yang mungkin sekarang sudah tidak zamannya, tapi karena kreatif di sini, nah ini. Ini ya. Nah, pertanyaan saya, mana letak sisi kreativitasnya? Di mana? Mungkin dia berani nampilin yang beda, Pak. Karena dia nggak mau ikutin zaman. Yang bedanya di mana tuh? Karena dia pakai DVD. Kalau kayak zaman sekarang kan biasa-biasa kan artis-artis sudah pakainya platformnya YouTube atau nggak Joox, Spotify. Oke. Yang lain. Perhatikan ini sebuah box set ya, isinya kayak gini. Ada bukunya, ada sertifikatnya, ada bajunya, ada cenderamata-nya. Lalu apa yang membuat ini sisi kreativitasnya di mana sih? Apa yang ini yang menurut kalian menarik apanya sih? Kalau dari saya sih dari desainnya. Kenapa tuh? Gak tahu kayak rock and roll. Mananya yang lucu sih ketawa woy. Oke. Ya. Biasanya kalau kita beli DVD kan cuma DVD doang ya sama tempatnya ya. Tapi band ini berani memberikan sebuah buku di mana bukunya itu isinya perjalanan mereka selama sebulan di Pulau Papua, sekitar Papua ya. Mereka tulis dalam bentuk buku, lalu mereka dokumentasikan juga dalam DVD itu. Jadi DVD itu beda isinya ya. Dan dapat baju juga. Sehingga harganya sampai 350. Dan yang paling penting adalah dengan adanya box set ini bisa kita pajang, guys.
di kamar gitu. Karena dia ada tempatnya jadi satu. Itu ya poin pentingnya. Jadi ketika orang membeli produk tersebut, orang tersebut akan merasakan atau mendapatkan pengalaman yang berbeda. Ya, berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu poin pentingnya ya. Yang kedua ada brand image. Makanya tadi kreativitas sangat penting ya. Karena dengan kreativitas itu kita bisa bikin logo yang berbeda, warna yang menarik, dan lain sebagainya. Penting sekali ya. Lalu adalah sarana marketing. Nah, marketing atau promosi paling mudah dan gratis itu apa? Media apa? Contohnya? Melalui sosial, media sosial. Contohnya? Instagram. Oke. Facebook, Twitter. Oke, bisa ya. Jadi nanti saya pengen sekali ketika kamu sudah bikin produk ini, kamu posting di Instagram. Ya, wajib untuk posting Instagram dengan memperhatikan sisi-sisi entertainnya. Bagaimana kamu shoot karyamu itu dengan bagus, percantik karyamu itu ketika orang lihat biar tertarik. Kalau kamu lihat seminggu yang lalu saya kirim foto tempat itu tanaman dan juga minyak rambut saya, itu. Kita main gradasi ya, color grading aja cukup, editing sederhana yang ada di HP-mu sudah cukup. Saya pakai editing standar HP saya ya. Next. Yang nggak kalah penting adalah bagaimana produk itu bisa menarik perhatian. Kayak tadi Cucu bilang ya, kalau kita ke mall cuma lewat aja ya bisa aja karena nggak tertarik sama produk tersebut. Tapi karena produk itu bisa menyala-nyala gitu ya, bisa berapi-api ya sehingga mau nggak mau tertarik untuk beli. Walaupun sekali lagi fungsinya kadang nggak tahu buat apa ya. Dan yang terakhir adalah kemasannya harus aman. Jangan kamu beli diangkat malah ambrol semua kan, ambiar makyar kan, sampai seperti itu. Dan kesimpulan dari ini semua, siapa yang bisa menyimpulkan tentang makna pentingnya sebuah kemasan atau packaging ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Seberapa penting atau tidak pentingkah dari sebuah kemasan ini? Silakan siapa yang mau coba menyimpulkan dengan ekspresi sedih. Menurut saya sih kayak penting banget ya, karena kayak kalau misalnya nggak ada kemasan yang bagus, kayaknya nggak bakal ada yang mau beli. Makanya kita tuh harus bikin kemasan yang bagus biar ada Pembeli yang kita harus bikin pembeli itu akan tertarik. itu kalah kreativitas kita gitu ya, bikin biar estetik, biar bagus, susu kreativitas kita. Pokoknya biar ada yang mau beli gitu, biar ada dari Saya sungguh amat terharu Kakak Catherine. Catherine keren banget, parah sedih banget. Mungkin Citra mau nambahin ya, Marah Cit. Bisa. Tadi kan udah sedih. Siapa tahu Citra mau nambahin dengan ekspresi yang lain, sedih atau gembira atau galau. Nggak bisa Pak, saya capek. Saya capek. Oke, thank you Catherine ya. Jadi memang sangat penting sekali. Satu lagi dong, cowok. Ayo Jojo, kamu tunjukkan ekspresimu. Menurut kamu apa kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan ini? Mungkin tunggu. Oke, lanjut nggak apa-apa lah. Menurut saya jadi pertanyaannya apa Pak? Kesimpulannya apa? Penting nggak sih kemasan itu dan kreativitas? Menurut saya penting karena jika tidak ada tunggu. Karena hiasan pada kemasan itu penting karena pelanggan. Tunggu. Enggak.
Lanjut. Pak. Lanjut. Ayo lanjut. Oh, karena pelanggan cenderung memilih apa ya? Kemasannya terlebih dahulu baru isinya. Oke, thank you Jojo. Good job and good answer today. So I want to stop share. Okay guys, I have a task in Google Classroom. You can check in Google Classroom. The question is, please you search contoh talenan yang akan menjadi referensimu. Ya, jadi kamu nyari gambar-gambar yang akan menjadi referensimu. Jadi talenan yang sudah ada gambarnya yang akan menjadi dasar pembuatan nanti produkmu nanti. Pengerjaan seperti dalam contoh ya, saya berikan contoh di sana, ada contohnya menggunakan Genially. Kamu buat di dalam Genially, kalau enggak di Canva ya, tugas itu. Menurut saya sangat gampang sekali, tidak membutuhkan banyak waktu karena kamu tinggal nyari di Google, tulis apa alasannya, cukup. Itu aja. Minimal 3 ya. Minimal 3 produk. Oke guys, do you understand about I mean about tax today? Yes, I'm understand. Okay, you can work sih, mengerjakan so work sih. Apa dia? Oh ya, do ya. Doing the task. You can do everything. You can do. Apa sih, Rin? Kamu kelilipan? Enggak, saya nggak bisa, saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Saya juga nggak tahu ngomong apa barusan kok. You can do. Kamu dapat mengerjakan. You can do now my exercise from Google Classroom. Google Classroom.